Penemuan hiu megalodon. Apa itu hiu megalodon? Megalodon atau Otodus megalodon adalah spesies hiu raksasa yang hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu, selama zaman Miosen hingga Pliosen. Nama megalodon berasal dari bahasa Yunani yang berarti gigi besar. Hiu ini adalah salah satu predator terbesar dan paling kuat yang pernah ada di bumi. Megalodon termasuk dalam keluarga Otodontidae, bukan dalam keluarga hiu putih besar modern, Carcharodontidae, seperti yang sering disalahartikan. Megalodon dikenal karena ukurannya yang sangat besar. Berdasarkan fosil giginya, para ilmuwan memperkirakan bahwa megalodon bisa mencapai panjang antara 15 hingga 18 meter, meskipun beberapa estimasi ekstrem menyebutkan panjang hingga 20 meter. Beratnya diperkirakan mencapai 50 hingga 70 ton. Gigi megalodon bisa mencapai panjang lebih dari 18 cm, menjadikannya salah satu gigi terbesar yang pernah ditemukan dari hiu atau ikan manapun. Ada beberapa teori menarik tentang hiu megalodon. Megalodon masih hidup di kedalaman laut. Sejak pertama kali diidentifikasi dari fosil-fosilnya yang mengesankan, megalodon telah menjadi subjek dari berbagai spekulasi dan legenda. Salah satu teori konspirasi yang populer adalah bahwa hiu raksasa ini masih hidup di kedalaman laut yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh manusia. Artikel ini akan mengeksplorasi dasar-dasar teori ini, alasan dibalik popularitasnya, dan fakta-fakta ilmiah yang menantangnya. Megalodon adalah salah satu predator terbesar yang pernah hidup, dengan panjang yang diperkirakan mencapai 15 hingga 18 meter, dan berat hingga 50 hingga 70 ton. Fosil-fosil yang ditemukan, terutama gigi-gigi besar dan vertebra, memberikan bukti tentang ukuran dan kekuatan predator ini. Teori bahwa megalodon masih hidup di kedalaman laut berakar pada beberapa premis utama. 1. Kedalaman laut yang belum dijelajahi. Laut dalam adalah salah satu wilayah paling misterius di planet kita. Sebagian besar dasar laut belum dipetakan, dan banyak spesies baru ditemukan setiap tahun. Ini menimbulkan spekulasi bahwa makhluk prasejarah seperti megalodon bisa bertahan di sana tanpa terdeteksi. 2. Penampakan hiu besar. Laporan tentang penampakan hiu besar yang tidak dapat diidentifikasi kadang-kadang diinterpretasikan sebagai megalodon. Meskipun sebagian besar penampakan ini terbukti salah identifikasi atau hoax, mereka terus memicu imajinasi publik. 3. Fosil yang tidak sesuai usia. Kadang-kadang, fosil megalodon ditemukan dalam lapisan geologis yang lebih muda dari yang diperkirakan. Beberapa orang berpendapat bahwa ini menunjukkan megalodon bertahan lebih lama dari yang diketahui. Sebagai salah satu predator laut terbesar yang pernah ada, megalodon menggantikan posisi puncak rantai makanan di lautan dunia selama jutaan tahun. Dengan gigi yang bisa mencapai lebih dari 7 inci panjangnya, megalodon diyakini telah menjadi pemangsa yang tak tertandingi di lautan, memburu mangsanya dengan kejam dan efisien. Namun, sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, megalodon menghilang dari catatan fosil, meninggalkan para ilmuwan dengan teka-teki besar tentang keberadaannya dan penyebab kepunahannya. Sejak waktu itu, cerita-cerita tentang penampakan megalodon di lautan modern telah memicu imajinasi banyak orang. Teori-teori ini menunjukkan bahwa megalodon mungkin belum punah sepenuhnya dan masih menghuni bagian terdalam dari samudra yang belum dijelajahi. Beberapa penampakan yang dilaporkan oleh nelayan, penyelam, dan bahkan turis di seluruh dunia telah memberi makan spekulasi tentang kemungkinan keberadaan megalodon. Namun, banyak dari klaim-klaim ini kurangnya bukti konkret dan seringkali hanya berdasarkan pada kesaksian mata yang dapat ditafsirkan secara subjektif. Meskipun keberadaan megalodon di zaman modern masih diperdebatkan, beberapa bukti visual telah dianggap oleh beberapa orang sebagai bukti potensial dari keberadaannya. Video-video yang tersebar luas di media sosial dan situs web seperti YouTube telah menampilkan gambar-gambar yang disebut sebagai megalodon, seringkali dengan kualitas rendah atau diambil dari sudut yang kabur. Namun, kebanyakan dari bukti-bukti ini dianggap kontroversial dan seringkali dianggap sebagai hasil manipulasi atau kesalahan identifikasi. Tanpa bukti yang jelas dan meyakinkan, para ilmuwan tetap skeptis terhadap klaim-klaim tersebut. Meskipun megalodon telah punah selama jutaan tahun, beberapa bukti fosil modern telah menambah lapisan pemahaman kita tentang makhluk ini. Meskipun tidak ada fosil lengkap megalodon yang ditemukan dalam zaman modern,
Gigi-gigi dan tulang belakang yang terawetkan telah ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Salah satu contoh terkenal adalah fosil gigi megalodon yang sering kali ditemukan di pantai-pantai di seluruh dunia, dari Amerika Serikat hingga Australia. Gigi-gigi ini sering kali terbawa oleh arus laut dari lapisan sedimen yang lebih dalam, memberikan bukti konkret tentang keberadaan megalodon di masa lampau. Selain itu, beberapa fosil fragmentar megalodon telah ditemukan di tempat-tempat seperti dasar laut dan gua-gua bawah tanah, memberikan petunjuk tambahan tentang ukuran dan struktur tubuh makhluk ini. Bukti fosil modern tentang megalodon tidak hanya memberikan wawasan tentang keberadaannya dalam masa lampau, tetapi juga membantu para ilmuwan memahami ekologi dan evolusi lautan selama jutaan tahun yang lalu. Dengan menganalisis fosil-fosil ini, para peneliti dapat membangun gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan megalodon, termasuk pola makanannya, habitatnya, dan hubungannya dengan spesies lain dalam ekosistem laut. Selain itu, penelitian tentang bukti fosil megalodon juga dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mungkin telah menyebabkan kepunahannya, seperti perubahan iklim, persaingan dengan predator lain, atau perubahan dalam populasi mangsa. Apakah pemerintah menyembunyikan kehidupan megalodon? Dalam dunia konspirasi yang dipenuhi dengan teori-teori yang mencengangkan, salah satu yang paling menarik perhatian adalah klaim bahwa pemerintah menyembunyikan keberadaan megalodon dari publik. Dengan cerita-cerita tentang penampakan misterius dan bukti-bukti yang dirahasiakan, teori ini telah menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan penggemar misteri dan pencari kebenaran. Namun, apakah ada kebenaran di balik klaim-klaim ini? Atau apakah ini hanyalah fantasi yang dibuat-buat? Teori konspirasi tentang pemerintah yang menyembunyikan megalodon didasarkan pada klaim bahwa ada bukti yang jelas tentang keberadaan monster laut purba ini di lautan modern, tetapi pemerintah memilih untuk menyembunyikan informasi tersebut dari publik. Para pendukung teori ini mengklaim bahwa pemerintah ingin menjaga rahasia tentang megalodon agar tidak menimbulkan kepanikan atau mengganggu industri pariwisata dan perikanan. Para penggemar teori konspirasi telah menunjukkan beberapa klaim tentang penampakan megalodon yang tidak dapat dijelaskan secara konvensional. Laporan-laporan tentang penampakan megalodon yang dilaporkan oleh nelayan, penyelam, dan petugas laut seringkali diabaikan atau dianggap sebagai ilusi, sementara bukti-bukti yang disajikan oleh pemerintah dianggap palsu atau disensor. Klaim-klaim ini seringkali didasarkan pada bukti visual yang kabur atau tidak jelas, seperti rekaman video yang diperdebatkan atau foto-foto yang sulit diverifikasi keasliannya. Namun, bagi para pendukung teori konspirasi, bukti-bukti ini cukup untuk meyakinkan mereka bahwa pemerintah benar-benar menyembunyikan keberadaan megalodon. Meskipun klaim-klaim tentang konspirasi pemerintah yang menyembunyikan megalodon dapat menarik perhatian, para ilmuwan dan ahli paleontologi tetap skeptis terhadap kebenaran klaim-klaim ini. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung keberadaan megalodon di zaman modern, dan bahwa klaim-klaim tersebut seringkali didasarkan pada kesaksian mata yang tidak dapat diverifikasi atau bukti visual yang tidak jelas. NASA dicurigai sembunyikan megalodon dalam kandang besar di dasar laut. Megalodon, hiu bergigi besar yang hidup sekitar 28 juta tahun lalu, telah menjadi subjek teori konspirasi yang menarik. Berikut adalah beberapa informasi menarik tentang teori ini. Penemuan megalodon oleh NASA. Pada tahun 1970-an, ilmuwan NASA diduga menemukan megalodon hidup di kedalaman laut. Khawatir akan menimbulkan kepanikan, NASA memutuskan untuk menyembunyikan megalodon dari publik. Mereka juga khawatir bahwa megalodon dapat menjadi ancaman bagi manusia. Kandang besar di Samudra Pasifik. NASA diduga menempatkan megalodon di kandang yang sangat besar di suatu tempat di Samudra Pasifik. Kandang ini terbuat dari baja dan beton, dilengkapi dengan sistem pemantauan dan keamanan yang canggih. Terletak di area yang sangat dalam dan terpencil, kandang ini sulit untuk ditemukan dan menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan keberadaannya dari radar. Habitat hiu dalam megalodon diperkirakan mencakup perairan hangat dan tropis, termasuk perairan pantai, lautan dangkal, dan lautan dalam. Mereka sering berada di perairan pesisir yang kaya akan sumber makanan, seperti perairan laut yang hangat dan ramai dengan kehidupan laut lainnya. Meskipun hiu dalam megalodon sudah punah, penelitian fosil dan analisis ilmiah menunjukkan bahwa spesies ini mendiami berbagai
berbagai jenis habitat laut di seluruh dunia selama jutaan tahun. Hai Megalodon merupakan pemangsa puncak di ekosistem laut pada masanya. Makanan utamanya diduga meliputi mamalia laut seperti paus, ikan besar, penyu, dan hewan laut lainnya yang ukurannya besar. Diperkirakan bahwa hiu Megalodon memangsa berbagai jenis hewan laut yang berada di tingkat trofik yang tinggi, seiring dengan posisinya sebagai predator puncak di laut. Meskipun hiu Megalodon sudah punah, hipotesis tentang pola makanannya didasarkan pada analisis fosil gigi dan pengetahuan tentang ekologi laut pada masa lampau. Penyebab pasti kepunahan hiu Megalodon masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ilmuwan. Terdapat beberapa teori yang diajukan untuk menjelaskan kemungkinan penyebab kepunahan mereka. Beberapa teori meliputi perubahan iklim yang signifikan, penurunan populasi mangsa, persaingan dengan spesies lain, perubahan dalam kondisi lautan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Perubahan iklim dan penurunan suhu laut merupakan salah satu faktor yang sering dianggap memengaruhi kepunahan hiu Megalodon. Selain itu, perubahan lingkungan laut yang mempengaruhi ketersediaan mangsa juga dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kepunahan mereka. Namun, karena kita hanya memiliki sedikit informasi tentang kehidupan hiu Megalodon dari rekaman fosil, memahami secara pasti penyebab kepunahan mereka tetap merupakan tantangan. Penelitian terus dilakukan untuk mengungkap misteri di balik kepunahan hiu Megalodon dan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran faktor-faktor lingkungan dalam proses kepunahan spesies-spesies tertentu.